Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Yesaya 62 ayat 2. Beginilah bacaan firman Tuhan. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika pergumulan selalu menerpa kehidupan kita, bahkan setiap hari kehidupan kita dikelilingi oleh berbagai kesulitan dan belum menemukan solusi atas berbagai persoalan hidup, kemungkinan rasa putus asa dalam hidup akan semakin dalam. Umat Allah yang sedang berada dalam perbudakan melihat bahwa tidak ada lagi solusi, jalan keluar yang dapat mereka temukan untuk mengatasi penderitaan yang sedang terjadi saat itu. Sebab tidak mungkin mereka dapat mengalahkan orang-orang yang menguasai mereka, karena tidak ada lagi figur pemimpin mereka yang dianggap mampu memimpin mereka keluar dari perbudakan. Mereka berputus asa. Namun saat rasa putus asa sangat dalam, Allah datang melalui hamba-Nya, memberitakan pemulihan yang akan diberikan Allah. Nabi Yesaya memberikan pengharapan terhadap pemulihan umat Allah. Allah akan bertindak menunjukkan kasih-Nya. Allah akan senantiasa menenun keindahan dalam kehidupan umat-Nya melalui cara dan tindakan Allah sendiri. Janji Tuhan yang diberikan kepada umat-Nya pada pasal 62 ini adalah sebagai pengharapan dan penghiburan supaya terbentuk kekuatan iman di tengah penderitaan. Tuhan berjanji bahwa umat-Nya akan dibebaskan dari pembuangan dan kembali bertumbuh menjadi bangsa yang besar, terhormat, dan menjadi berkat bagi dunia. Melalui kasih Allah yang agung itu akan mengangkat harkat dan martabat umat-Nya. Sebab di saat Tuhan bertindak, tidak ada kuasa apapun yang dapat menggagalkan. Sobat Kairos, demikian juga kasih dan perhatian Tuhan yang sangat besar bagi saudara hingga saat ini. Allah melalui kasih-Nya selalu memberikan kekuatan, solusi atas segala persoalan, hikmat dalam mengatasi kesulitan dalam kehidupan melalui firman-Nya. Allah juga mau memulihkan kehidupan saudara dari keterpurukan, dari pergumulan di titik terendah sekalipun. Allah berkuasa mengubah kehidupan menjadi hidup yang berharga bagi setiap orang di sekitar saudara. Bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Ini adalah pemulihan yang dari Allah, bukan hanya janji, namun dinyatakan melalui Yesus Kristus. Sobat Kairos, Allah tidak pernah berdiam diri dan membiarkan umat-Nya senantiasa di dalam penderitaan. Bahkan suka duka dipakainya untuk kebaikan umat-Nya. Allah senantiasa berkarya merancang, bahkan mengubah kehidupan umat-Nya ke arah yang lebih baik, lebih bernilai. Sebab rancangan Allah atas umat-Nya bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Jika kehidupan sedang berada dalam kesulitan, kesedihan, ekonomi yang terpuruk, harapan yang belum terwujud, tetaplah berpengharapan kepada Allah. Nantikanlah tindakan Allah yang akan memulihkan kehidupanmu ke arah yang lebih baik di dalam iman dan pengharapan. Percayalah bahwa Tuhan tetap setia akan kasih-Nya. Janji pemulihan yang disampaikan akan diwujudkan hingga saat ini. Dia adalah Allah yang peduli terhadap hidup saudara kini dan nanti. Sebab Dia adalah Allah yang hidup dan dapat merasakan, mendengar jeritan umat-Nya. Nantikanlah dengan setia pemulihan yang dari Allah dalam kehidupan saudara. Amin.
Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.